Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, tim pemenangan Paslon Wahyu Ramzi sepenuhnya mengklaim kemenangan setelah KPUD Cianjur menetapkan Paslon Wahyu Ramzi nomor urut 2 sebagai pemenang di Pilkada Cianjur 2024. Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilihan bupati yang digelar oleh KPUD Cianjur dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Desember 2024 menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Wahyu Ramzi meraih suara terbanyak dan memenangkan pemilu itu. Rinciannya adalah paslon Wahyu Ramzi memperoleh 442.321 suara atau 41,43%. Sementara paslon Herman Ibang ini memperoleh 417.774 suara atau 39,14% dan paslon Deden Epa memperoleh 207.432 suara atau 19,43%. Dengan demikian, paslon Wahyu Ramzi nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, PSI, Partai Umat, dan Partai Buruh dinyatakan unggul di Pilkada Cianjur 2024. Nah, deklarasi menang sebelum penetapan sebelumnya ini ada penetapan dari KPUD Cianjur, paslon Wahyu Ramzi dan juga paslon Herman Ibang ini sempat saling klaim kemenangan satu sama lain. Mengingat raihan suara kedua dari pasangan calon ini sangat ketat, bahkan hasil dari hitung cepat diumumkan ini juga keduanya kejar-kejaran ya. Bahkan yang satunya sempat mengklaim menang, yang satunya juga klaim menang. Jadi ada dua klaim seperti itu. Kemenangan kami keesokan harinya adalah berdasarkan real count yang memang sudah masuk datanya 100%. Kemudian dari paslon sebelah yaitu paslon 01 sampai akhir memang yang dinyatakan dan juga disampaikan sebagaimana di dalam jumpa persnya adalah berdasarkan quick count. Karena kami berpikir memang mungkin saja itu quick count 100%, tapi kan memang margin error quick count antara 2,5 mungkin sampai 3,5% perbedaannya. Dan terbukti pleno penetapan KPUD ternyata ada margin 2,4%. Dan pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Wakil Bupati Cianjur terpilih yakni Mas Ramzi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Ramzi, sebelumnya kami mengucapkan selamat sudah terpilih sebagai Bupati Cianjur versi real count KPU ya, walaupun sebelumnya quick count-nya yang keluar adalah Mas Ramzi ini tidak menang atau kalah dengan pasangan. Nah, kita ke quick count-nya dulu nih. Ketika quick count dinyatakan yang menang bukan Mas Ramzi, tapi pasangan yang lain, itu ngedown nggak Mas? Ya, pagi Mas. Jadi pada saat tanggal 27 siang, pada saat hampir seluruh TPS ditutup, saya bersama calon bupati Dr. Wahyu kita kumpul di DPD Nasdem Cianjur. Kita kumpul beserta seluruh relawan, terus kita kumpul di ruangan besar, jadi masing-masing tim sudah mendapatkan laporan dari TPS. Laporan dari TPS sekian, desa sekian, kita sekian, dicatat, semua menerima laporan. Kemudian saya, Dr. Wahyu sama Ketua DPD sama Sekretariat, Kang Rustam yang tadi kita dengarkan informasinya, kita geser ke satu ruangan yang memang sudah ada data quick count. Nah, terbatas orang yang masuk situ, hanya kita saja kan yang melihat. Kita lihat tuh pergerakan quick count. Kita ada posisi teratas, pada intinya setelah menjelang maghrib sampai dengan maghrib, posisi kita kedua. Itu. Nggak lama di tengah jalan, kita melihat dan mendengar beredar di sosial media, paslon sebelah melakukan rilis ke media. Bahwasanya mereka mengatakan meraih kemenangan berdasarkan quick count yang menjadi patokan kita. Jadi kita memang bekerja sama dengan salah satu lembaga survei gitu kan. Jadi loh kok mereka menggunakan ini gitu ya. Akhirnya kita semua data masuk gitu yang real count-nya. Kan ternyata sekarang itu di Pilkada 2024 ada situs Sirekap. Berbeda dengan Sirekap di Pileg. Kalau sekarang itu Sirekap itu lebih detail. Ketik provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur,
tulis lagi kecamatannya apa. Di situ sudah keluar semua TPS-nya. Dan kita ketik TPS-nya, di situ semua ada lampiran, ada foto C1-nya, lengkap semua. Jadi akhirnya kita dari situ patokannya. Ya, terlepas dari itu semua, beberapa hari yang lalu KPU penyelenggara mewakili negara telah ketok palu, kita mendapatkan kemenangan. Nah, setelah ditetapkan oleh KPU ini, ya ini pasti real count lagi ya, bukan quick count lagi yang menentukan pemenangan siapa dari penghitungan KPU. Nah, itu yang langsung Mas Ramzi lakukan bersama dengan Mas Wahyu apa, Mas? Jadi kita berproses. Kalau saya sih pribadi sama Dokter Wahyu banyak-banyak istighfar ya. Tapi tim sudah merasakan kegembiraan. Kita tidak bisa melarang itu. Cuman memang, nah seperti gambar yang kita lihat ini, akhirnya besoknya kita sepakat. Ketua Gerindra, Ketua Nasdem, ada PSI, buruh, umat, kita duduk bareng. Akhirnya kita sepakat. Ya udah, Bismillah besok kita deklarasi. Karena memang yang kita terima datanya itu real account. Nah, alhamdulillah ya seperti yang kita lihat. Kalau saya sih secara pribadi, saya secara pribadi bukan akhirnya meragukan real count, tapi dari sisi lain, ya Allah, kok akhirnya kita bisa menang gitu. Karena yang kita lawan ini kekuatannya luar biasa ini, besar sekali gitu. Nah, mungkin Mas Ramzi bisa cerita juga pada saat kampanye atau mungkin pada saat bertemu dengan masyarakat. Sebenarnya program apa sih yang Mas Ramzi dan juga Mas Wahyu selalu gaungkan sehingga akhirnya masyarakat percaya dan juga akhirnya menang di pemilihan Bupati Cianjur ini? Ya, saya bersama Dr. Wahyu, bersama tim, tidak hanya sembarangan membuat program, hanya untuk mengambil hati masyarakat, untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi kami memang betul-betul telah memperhatikan, telah menimbang, kami juga menghidupkan kembali program-program yang pernah dikeluarkan, yang pernah dilakukan oleh bupati sebelumnya, seperti Bapak Haji Cecep Mukhtar waktu itu. Jadi ada beberapa program dari beliau yang memang betul sudah dirasakan manfaatnya, terus ternyata sempat hilang di periode setelah itu. Sekarang kita keluarkan lagi, salah satunya ada bantuan 25 juta rupiah untuk masing-masing RT. Kemudian ada untuk pesantren juga. Kita akan memprioritaskan infrastruktur terutama di bagian Cianjur Selatan yang memang sangat memprihatinkan saudara-saudara kita di sana. Apalagi saudara-saudara kita di Cianjur Selatan sekarang sedang tertimpa musibah. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian kita juga ada memaksimalkan kesehatan. Untuk masalah kesehatan saya selalu memberikan keyakinan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, Bismillah. Jangan ragu untuk masalah kesehatan. Calon bupati Bapak Ibu ini seorang dokter. Seorang dokter aktif, gitu kan. Saya tidak bisa membayangkan kalau Dr. Wahyu tidak memperhatikan perihal kesehatan. Itu sepertinya tidak mungkin. Karena saya telah ngobrol banyak bersama beliau. Masalah pendidikan yang indeks pembangunan manusianya cukup memprihatinkan di Kabupaten Cianjur. Banyak hal sih, Mas. Ya. Tapi kan Mas Ramzi kalau kita lihat background-nya adalah sebagai seorang seniman, Mas, yang sudah cukup ternama di tanah air. Pada saat memutuskan untuk menjadi seorang politisi seperti itu, jadi sudah menjadi wakil Bupati Cianjur terpilih. Transisinya sulit tidak, Mas Ramzi? Apa yang Mas Ramzi lakukan? Saya sih tidak merasakan transisi yang sulit ya. Karena memang sebenarnya dari profesi manapun, kalau mau terlibat baik langsung maupun tidak langsung ke dunia politik, baik menjadi anggota legislatif, kemudian gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Sebenarnya pada prinsipnya apapun profesi kita, niatin dari hati kita. Kita mampu tidak? Kita harus mengukur diri. Kalau kita mampu, Bismillah kita jalan. Mampu dalam sisi apa? Banyak hal, gitu kan? Keseriusan, niat baik, loyalitas, apa tujuannya, apakah ini dijadikan ibadah atau hanya untuk mengumpulkan materi dan lain-lain. Semua kita harus mengukur diri. Kalau bagi saya memang berbicara mengenai politik, saya memang sudah tertarik dari zaman dulu. Cuman memang kesempatan itu waktu itu saya tunda, walaupun beberapa ada partai yang ngajak saya gitu ya. Cuman memang di momen 2024 ini, Mas, saya kemarin
gagal di legislatif bersama Partai Nasdem. Tapi alhamdulillah di dapil saya, alhamdulillah dapat suara dari Partai Nasdem DPR RI-nya. Ya. Itu juga hasil kerja keras, termasuk dari hasil kerja keras saya. Sehingga akhirnya kita memenuhi mendapatkan satu kuota kursi. Ternyata ada hikmahnya. Ternyata Tuhan mengatakan, Ramzi, kamu bukan di Kabupaten Bogor, kamu di Cianjur. Karena saya tunggu hikmahnya apa, hikmahnya apa. Saya mendapatkan tawaran, Kang, dari Kang Saan ketemu sama saya, Kang Ramzi standby di Pilkada ya. Di mana Kang? Ada beberapa daerah, tapi saya pilih Cianjur. Ternyata memang takdirnya ya seperti ini. Karena kiprah Mas Ramzi di dunia seniman juga sudah cukup panjang. Artinya kan ini ada banyak fans ya yang menantikan Mas Ramzi tampil di layar kaca, kembali menghibur seperti itu. Nah, setelah mengemban jabatan sebagai Bupati Cianjur, nanti fokusnya apakah akan full time mengabdi untuk masyarakat Cianjur atau nanti juga sekali-sekali deh menyapa fans lagi di layar kaca atau seperti apa Mas Ramzi? Ya, skala prioritas saya harus maksimal di sana. Jam kerja saya harus standby di sana. Itu kan. Cuman memang ada hal yang menarik. Di masa kampanye saya tes masyarakat. Bapak Ibu, kalau nanti malam saya syuting lagi, boleh gak? Boleh gitu ya. Jadi ternyata setelah saya pelajarin, ada kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Cianjur. Tuh, wakil bupati aing tuh di TV, gitu kan. Tapi saya akan memprioritaskan untuk bekerja di sana. Karena harus ada skala prioritas yang saya pilih. Ya kalau malam tidak mengganggu pekerjaan saya, sekali lagi saya katakan tidak mengganggu pekerjaan saya, bolehlah saya tampil gitu ya. Karena kalau sekarang saya tampil di TV, yang saya bawa diri saya, anak istri saya, keluarga saya, image-nya. Tapi kalau besok insya Allah setelah dilantik saya tampil di TV, secukupnya ya, tidak berlebihan ya. Kemudian saya tampil, itu akhirnya diri saya tampil di TV itu membawa nama besar Kabupaten Cianjur. Dan itu salah satu tugas saya ke depannya. Bagaimana caranya seluruh masyarakat Indonesia tahu Cianjur mempunyai potensi yang sangat luar biasa ke depan. Potensi alam, pariwisata, terus dan lain-lain. Ada situs Gunung Padang di sana. Kemarin saya ngobrol sama Bro Giring, Wakil Menteri Kebudayaan. Saya ngobrol di sana ada situs Padang itu ya. Bismillah nanti kita akan kembangkan. Sayang banyak potensi yang tidak dioptimalkan, yang tidak dimaksimalkan. Ada banyak potensi kan Mas Radi di Cianjur tentunya setelah nanti dilantik kalau tidak ada putusan MK ya, maka 100 hari kerja dari Mas Ramzi dan juga Mas Wahyu ini nanti akan apa? Nah, pertama kita untuk menjalankan program-program kita sekiranya mungkin masih tertunda. Karena apa? Program kerja di 2025 ini kan sudah diketok palu sama DPRD dari bupati yang sekarang, yang sebelumnya. Jadi kita jalankan itu dulu gitu. Nanti selebihnya baru kita masukkan program-program yang kita tawarkan ke masyarakat pada saat kampanye. Cuman memang kalau ditanya 100 hari pertama, kita nggak bisa pungkirin. Saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur Selatan sekarang sedang tertimpa musibah. Tanah longsor, banjir, pergeseran tanah gitu ya. Itu yang insya Allah akan menjadi prioritas utama kita. Bagaimana caranya apa yang mereka rasakan, baik rumah rusak dan lain-lain, itu harus segera diperbaiki. Syukur-syukur pemerintah sekarang yang masih mendapatkan amanah itu diselesaikan secara cepat dan baik. Karena kasihan masyarakat kita membutuhkan. Baik, artinya memang nanti akan fokus kepada korban longsor dulu, baru setelah itu akan mengedepankan berbagai potensi yang ada banyak yang tadi sudah Anda sebutkan ya di Kabupaten Cianjur ini. Terima kasih Mas Ramzi, Wakil Bupati Cianjur terpilih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tentunya kita kawal bersama-sama suara ini sampai dengan nanti resmi ya dilantik oleh pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.